Ya, pemirsa, memasuki bulan kedua tahun 2026 ini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kembali mengalami defisit dan hal ini dipicu oleh langkah pemerintah yang ingin mengakselerasi perekonomian di kuartal pertama tahun ini untuk mendukung program prioritas, kemudian ada daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pemirsa, untuk membahas kaitannya dengan tema kita kali ini, kita sudah bergabung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD. Kemudian ada Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Antoni, apa kabar? Baik, Pak Pras. Baik, terima Salam hormat. kasih. Kabar baik juga atas waktu yang disempatkan. Terima kasih nih Pak Antoni dan sudah bergabung juga Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Semoga kita sehat semua. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan kalau memang kita cermati bersama bahwa Kementerian Keuangan sudah menyatakan beberapa hari sebelumnya defisit anggaran belanja negara per Februari sudah mencapai 135,7 triliun atau sekitar 0,53% PDB, naik dibandingkan dengan Januari di 54,6 triliun. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi trigger nih Bu Telisa ya terkait dengan kenaikan defisit APBN di bulan Februari ini? Ya, pastinya kita sudah paham ya kalau defisit meningkat, itu pasti kan belanja lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalau kita lihat data belanja negara di Februari itu kan tumbuh 41%. Jarang-jarang kan di Februari belanja negara itu sudah digenjot sedemikian rupa, jadinya tumbuhnya itu 40%-an lebih ya, 41%. Belanja negara kemarin sekitar 400 triliun, sedangkan pendapatan negara 358 triliun, yang pertumbuhannya 12,6. Nah, karena pertumbuhan dari belanja negara lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan negara, otomatis kita mengalami defisit yang cukup besar di atas 100 T tadi ya, 135,7 T gitu. Jadi itu sih penyebab defisitnya memang karena ada program pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun. Kan biasanya selama ini polanya menumpuk di akhir tahun. Nah, oleh karena itu belanja sudah digenjot di awal tahun. Oke, itu dia ya beberapa trigger. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri melihat bagaimana nih Pak Antoni dengan kondisi saat ini? Apakah memang ada concern tersendiri begitu dari pelaku usaha terkait dengan defisit APBN kita per Februari tadi? Ya, siap Pak Pras, makasih. Kalau kita lihat kan angka defisit ini yang disampaikan oleh Pak Menkyu itu kan sebesar 135,7 triliun itu ya, atau 0,53% terhadap PDB. Iya. Menurut kami ini masih dalam batas yang wajar dan tidak menjadi kekhawatiran berlebihan untuk pelaku usaha. Kita tahu bahwa Indonesia kan masih menjaga disiplin fiskal dengan batas defisit maksimal 3% dari PDB dalam kerangka APBN. Tentu dari kacamata kami sebagai pengusaha di dunia usaha yang lebih penting bukan hanya angka defisitnya, tapi bagaimana belanja negara itu tentu Pak Pras perlu diarahkan untuk mendorong dalam aktivitas ekonomi, perputaran ekonomi yang lebih komprehensif. Jika defisit itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat industri hilirisasi, serta mendorong daya beli masyarakat, ini kan justru akan menciptakan multiplier effect bagi dunia usaha. Dan tentu di HIPMI kami melihat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu dunia usaha dan pemerintah dan sektor civil society perlu bersama-sama menjadi motor penggerak dari investasi, job creation atau menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas basis pajak kita ke depan, dan ini dibutuhkan kolaborasi bersama-sama. Nah itu dia, kita tahu pemerintah memang tengah mendorong seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Telisa lagi untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 ini. Jadi gaspol di awal, tapi Anda melihat ruang fiskal pemerintah sendiri seperti apa? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan saksikan dulu, ini ada satu paket dulu pengantar begitu yang akan disampaikan, dan pemirsa selamat menyaksikan. Defisit APBN tercatat sekitar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, berapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit, dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa.
Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait defisit anggaran pendapatan dan belanja negara di bulan Februari yang kembali mengalami defisit sebesar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara sebesar 358 triliun rupiah tumbuh 12,8%. Sedangkan belanja negara mencapai 493,8 triliun rupiah. Menteri Purbaya menambahkan, belanja pemerintah yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, baru saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Purbaya. Nah, Pak Antoni, tadi kita sempat yang tertunda begitu, pertanyaan kita adalah ruang fiskal pemerintah begitu untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dari dunia usaha sendiri, melihat bagaimana belanja pemerintah sudah optimal, tepat sasaran dan sudah dirasakan dampaknya sendiri dari dunia usaha atau bagaimana nih Pak Antoni? Ya Pak Pras, kan di perspektif kita ya tentu ruang fiskal pemerintah dalam mendorong ekonomi kan sebenarnya masih cukup kuat ya, terutama kita melihat disiplin fiskal yang selama ini dijaga pemerintah dalam desain kerangka APBN. Tentu percepatan belanja di kuartal pertama juga merupakan langkah yang cukup strategis menurut kami karena di awal tahun itu kan biasanya aktivitas ekonomi masih menunggu realisasi anggaran pemerintah. Sementara belanja negara dipercepat tentu akan menggerakkan sektor real, mulai dari proyek infrastruktur, belanja barang dan jasa, sektor MICE, dan hingga program yang tentu berdampak pada konsumsi masyarakat. Dan tentu dari sudut pandang di dunia usaha, APBN tentu tidak bisa menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi, Pak Pras. Tentu peran sektor swasta yang juga sangat penting dalam memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Karena itu kami melihat momentum percepatan belanja ini harus diikuti dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Bagaimana kemudahan berusaha hari ini hari ini terkait ease of doing business kita perlu dijaga juga. Bagaimana kita bisa terus meningkat dan tentu sinergi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta itu pengusaha agar efek dari pengganda terhadap ekonomi bisa lebih optimal lagi ke depan. Baik, nah Prof. Telisa, lantas bagaimana kalau memang tadi harapan dunia usaha bahwa ini sesuai dengan harapan juga begitu, bahwa belanja pemerintah memang oke lah sekarang lagi digenjot begitu. Tapi dari sisi pelaku usaha kemudian tadi ekonom sendiri melihat bagaimana Prof supaya ini ya tadi tidak kemana-mana arahnya. Jadi benar-benar bisa menggerakkan aktivitas perekonomian kita begitu dengan belanja pemerintah yang sudah di setting ini memang di awal tahun kita akan genjot begitu. Ya harapannya kita bisa menelusuri ya belanja-belanja ini tuh kita tracking kemana supaya memastikan ini betul-betul menciptakan multiplier effect yang optimal dan tepat sasaran. Jadi misalkan tujuan MBG misalkan menggerakkan pertanian gitu kan, menggerakkan industri makanan dan minuman kita. Nah kita harus memastikan bahwa misalkan semua pengadaan barang MBG itu melibatkan industri domestik, melibatkan vendor-vendor domestik, UMKM domestik sehingga mereka terlihat menjadi resipien dari benefit dari program belanja-belanja ini gitu loh. Jadi harus kita pastikan ya, jadi dunia usaha menikmati porsi dari anggaran-anggaran tersebut. Dan kemudian misalkan belanja ini misalkan untuk tax expenditure ya, untuk insentif expenditure itu jadi belanja insentif. Nah itu juga sangat penting insentif untuk industri. Jadi misalkan di sini kami lihat pemerintah sudah mengalokasikan rencananya itu insentif 11,7 triliun. Misalkan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah untuk industri padat karya misalkan. Jadi itu adalah insentif agar industri padat karya berkembang. Pemerintah memberikan insentif nih PPh 21 buat pekerja-pekerja yang ada di sektor industri padat karya. Karena kita tahu tekstil ini kan sedang banyak guncangan dan garmen gitu misalkan. Nah, itu kan berarti betul-betul dirasakan oleh dunia usaha seperti itu. Nah jadi belanja-belanja ini kita pastikan kalau bisa itu melibatkan dari ekonomi domestik kita dan menyerap lapangan kerja semaksimal mungkin sehingga dia betul-betul bisa memberikan daya dorong. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Antoni kan bukan satu-satunya memang APBN itu sebagai source of untuk boosting growth gitu. Tetapi APBN ini merupakan salah satu booster awal starting up yang itu sangat penting biasanya. Jadi dia tuh triggering yang cukup penting gitu.
men-trigger nanti dengan adanya bantuan pemerintah nanti pihak swasta bisa lebih visible lagi untuk masuk ke suatu sektor atau membiayai suatu sektor misalkan kayak gitu. Jadi itu pentingnya dari government meskipun mungkin tidak terlalu besar, tapi sebagai awalan dan untuk jaminan itu juga kadang-kadang belanja pemerintah ini sangat diperlukan sebagai awalan yang bisa memboost dana-dana swasta misalkan atau dana-dana dari sektor seperti itu. Oke, itu dia berarti starter kit-nya memang di APBN begitu ya tahun 2026 ini untuk bisa menggerakkan ekonomi. Baik, kita akan lihat bagaimana dari sisi pendapatan negara, kemudian juga dengan belanja negara terkait dengan APBN kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Telisa, kemudian Pak Antoni, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa defisit APBN per Februari 2026 ini yang sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan. Ini dia 135,7 triliun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di 54,6 triliun. Jadi kalau dari sisi Februari 0,53% terhadap PDB, sementara di bulan sebelumnya 0,21% terhadap PDB. Dan berikutnya kita lihat untuk realisasi APBN per Februari 2026 seperti apa dari sisi pendapatan negara 358 triliun atau dengan pertumbuhan sekitar 12,8%. Terbesar memang dari sisi penerimaan pajak ini 245,1 triliun atau tumbuh 30,4%. Dan berikutnya kita lihat dari sisi belanja negara. Ini dia. Itu dia belanja untuk dari sisi kementerian lembaga 155 triliun atau 10,3% terhadap APBN. Dan ini apa saja diantaranya ada pelaksanaan MBG, kemudian Bansos, ada juga PBIJKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah. Sementara untuk belanja non-kementerian lembaga 191 triliun atau dengan persentase 11,7% terhadap APBN. Dan ini untuk pembayaran manfaat pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta bunga utang tepat waktu. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Telisa Aulia Valianti dari Universitas Indonesia, kemudian Bapak Antoni Leong dari HIPMI. Nah, menyikapi kondisi penerimaan negara yang tadi triggernya memang nampaknya masih dari penerimaan pajak yang cukup besar begitu. Nah, Prof. Telisa melihat bagaimana nih? Apakah berhasilkah upaya-upaya kita untuk mungkin dari intensifikasi, ekstensifikasi pemerintah untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara di awal tahun ini, Prof? Ya, jadi kalau dilihat di sini lumayan tinggi ya pertumbuhan penerimaan pajak itu 30,4% dan dia sudah 10,4%. Apalagi nanti korteks di Maret Aprilnya kayaknya bakalan lumayan ya mendorong dari sisi penerimaan gitu. Cuma di sini memang yang agak turun itu cukai ya, bea cukai ini. Nah, kepabeanan dan cukai ini mungkin turun karena kaitannya dengan ada penurunan ekspor kita juga. Harga komoditas kita di awal-awal tahun ini kan juga nggak begitu bagus ya, gitu. Terus kemudian dari sisi PNBP juga dia agak negatif. Jadi pajak ini lumayan outperform ya, terutama PPN sih. Jadi salah satu sumber kenaikan penerimaan pajak kita itu PPN. Jadi kemudian beberapa sektor seperti industri pengolahan, tembakau dan lainnya, barang kimia, itu tumbuh double digit sehingga ke pajak juga luar biasa ya, dia kontribusinya meningkat pesat. Sektor perdagangan karena PPN juga tadi naik, itu katanya sejalan dengan peningkatan tren belanja online di masyarakat, itu juga pajak jadi meningkat. Jadi artinya peningkatan dari basis pajak baik intensifikasi maupun ekstensifikasi itu sudah kita lihat hasilnya sih. Dari sisi keuangan asuransi juga pajaknya meningkat ya, pertambangan migas juga itu juga ada kenaikan juga. Jadi kinerja pajak sejauh ini apalagi PPN dan PPNBM itu sangat baik seperti itu. Nanti akan lebih baik lagi harusnya setelah korteks itu di Maret April itu akan ada lonjakan juga sih saya perkirakan. Jadi nanti defisitnya akan semakin kecil ketika pendapatannya sudah pada masuk di Maret dan April seperti itu. Oke, dari sisi belanja pemerintah tadi sudah disampaikan begitu, ada MBG, penyaluran bansos begitu. Apakah memang ini akan mempengaruhi nanti dengan pelaksanaannya di bulan-bulan berikutnya, Prof? Ingat kan ini cukup banyak juga begitu dari kementerian dan juga non-KL-nya. Iya, nah justru saya ingin menyoroti begini ya. Kita setuju banget tadi belanja harus didorong, tapi jangan semuanya untuk konsumsi. Gitu loh. Karena memang kalau tadi baca dari yang disampaikan di paket berita ya, kebanyakan itu kan tadi bansos, MBG, KIP,
itu cenderung yang kecuali KIP ya. Kalau KIP kan mungkin kuliah untuk investasi masa depan ya. Baik. Untuk kebanyakan nih lebih ke social spending gitu ya. Jadi lebih ke arah konsumsi. Nah, kita berharap di awal tahun nih yang insentif industri juga udah segera cair gitu ya. Supaya itu kita bisa mendorong aktivitas yang produktif juga gitu loh. Jadi agar belanja ini nanti bisa menjadi modal kita untuk mendorong aktivitas ekonomi tadi gitu loh. Jadi dan kemudian nanti bagaimana agar masyarakat juga ada graduation-nya ya. Jadi kita juga berharap sih masyarakat mengurangi ketergantungan kepada social spending ya. Karena harapannya lebih mendukung kepada yang productive spending seperti itu sih. Jadi kalau untuk bansos sih sepertinya yang perlu diperhatikan tuh itu, dan kemudian juga ketepatan sasarannya perlu ada evaluasi juga. Jadi karena gini, seringkali graduation-nya nggak kelihatan gitu ya dari data SEM-nya bahwa dia tiba-tiba sudah meningkat taraf hidupnya. Nah tapi ternyata masih tetap dapat bansos, sedangkan ada yang orang miskin yang jatuh ke lubang miskin baru karena misalkan baru di PHK dan sebagainya tidak dapat. Jadi ketepatan sasaran dari bansos ini supaya betul-betul nanti itu tidak mubazir ya gitu. Artinya memang bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut dan bisa menjaga konsumsi rumah tangga, karena kan target konsumsi rumah tangga kita kalau kita pengen growth 5,4, konsumsi rumah tangga kita minimal harus 5,4 juga loh. Nah, oleh karena itu, jadi salah satu sumber untuk mendorong konsumsi rumah tangga kan dari bansos, dari NBG tadi, tetapi juga yang produktifnya tuh dari lapangan kerjanya juga harus dipikir. Jadi perlu keseimbangan antara social spending konsumtif dengan spending negara yang ke arah produktif. Itu sih kuncinya. Itu dia keseimbangan ya untuk yang konsumsi dan produktifnya. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang paling membutuhkan, kalau tadi sudah disampaikan Prof. Telisa nih Pak Antoni bahwa insentif untuk industri juga sebaiknya di awal tahun juga sudah diberikan sehingga industrinya juga bisa running lebih kencang lagi begitu di awal tahun. Bagaimana pandangan Anda Pak Antoni? Ya tentu dalam menjaga akselerasi ya ekonomi di 2026, belanja ataupun government spending itu kan perlu difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect. Tentu terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kami melihat seperti infrastruktur saat ini tetap menjadi prioritas ya, karena berdampak langsung pada efisiensi biaya logistik nasional yang saat ini masih berada di kisaran 14% dari PDB. Ketika konektivitas jalan, pelabuhan, kawasan industri hingga infrastruktur digital kita diperkuat, tentu produktivitas dari sektor industri dan perdagangan juga ikut meningkat. Selain itu di sektor hilirisasi industri dan juga sektor manufacture juga membutuhkan dukungan kuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Tentu hilirisasi di sektor mineral, logam dan sebagainya, energi ini kan, dan agroindustri ya dalam berpotensi meningkatkan nilai tambah ekspor ya secara signifikan. Di sisi lain tentu sektor UMKM dan ekonomi digital tentu harus menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong ekosistem ini, karena kontribusi dari sektor ini kan mencapai 60% dari PDB dalam menyerap 97% tenaga kerja. Tentu dukungan belanja pemerintah yang kalau kita sasar ke sektor-sektor produktif tentu akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Itu dia. Lantas sejauh mana sih peran investasi swasta juga untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita, menjaga keseimbangan antara tadi disiplin fiskal, kemudian juga akselerasi ekonomi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Antoni dan juga Prof. Telisa, dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian ada Bapak Antoni Leong dari HIPMI, beliau adalah Ketua BP HIPMI, bidang sinergitas BUMN dan Antara dan juga BUMD. Nah, kalau kita bicara mengenai keterlibatan pihak swasta yang seperti sudah disampaikan Pak Antoni tadi juga harus diperbesar porsinya. Kemudian tadi Bu Telisa juga sudah menyarankan juga bahwa memang kalau bisa insentif diberikan juga di awal tahun untuk sektor industri. Sejauh mana Anda melihat peran sektor swasta, investasi di sektor swasta untuk bisa mendorong tadi aktivitas ekonomi, akselerasi di awal tahun sampai tetap juga menjaga defisit kita tetap terkendali begitu, Pak Antoni? Ya, makasih Pak Pras. Tentu investasi swasta ini kan punya peran penting ya dalam menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan juga akselerasi ekonomi.
Tentu pemerintah sendiri memiliki ruang yang terbatas dalam menjaga ruang fiskal karena defisit harus tetap dijaga dan tetap sehat, sehingga tidak semua kebutuhan pembangunan itu kan bisa dibiayai langsung oleh APBN. Tentu di sini peran swasta, peran dunia usaha dalam mendorong investasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ini menjadi katalis kita ke depan. Karena ketika iklim usaha kondusif, sektor swasta kan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam membiayai ekspansi industrinya itu sendiri. Tentu dalam kayak contoh pembangunan kawasan ekonomi hingga proyek infrastruktur melalui skema kemitraan Public Private Partnership (PPP). Tentu kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ikan yang cukup signifikan ini kan dalam porsi dengan porsi PMTB ya yang mencapai sekitar 28 sampai 30% dari PDB. Artinya ketika investasi swasta tumbuh kuat, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi pasti juga meningkat. Yang harus sepenuhnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada belanja APBN ya. Dan oleh karena itu kepastian regulasi kita dari dunia usaha itu dan kepastian dari stabilitas politik ini sangat penting juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Baik, menarik dicermati untuk kondisi di dalam negeri, domestik juga perhatian harus tetap diberikan kepada dunia usaha, iklim investasi dan juga iklim usahanya yang harus kondusif. Nah, lantas bagaimana Prof. Telisa kalau kita lihat dengan kondisi global ini yang masih memanas, perang yang belum ketahuan begitu akan berakhir sampai kapan dan berkecamuk masih sampai dengan detik ini, apa yang bisa kita lihat? Apakah justru kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi begitu di awal tahun ini akan dibayang-bayangi dengan tekanan global atau nanti akan menjadi satu apa ya kalau bisa dikatakan nih tekanan yang lebih dalam begitu untuk APBN kita begitu Prof. Telisa? Ya pasti APBN terpengaruh ya oleh kondisi global. Cuma bagaimana kita memitigasi agar dampak ke APBN-nya itu tidak terlalu di worst skenario, tapi minimal di moderate skenario ya. Jadi kan kita biasa punya beberapa skenario. Jadi kerentanan APBN terhadap guncangan global itu kita minimalisir. Caranya bagaimana? Nah caranya itu adalah memperkuat fundamental ekonomi domestik pastinya. Jadi artinya kita perkuat ekonomi domestik kita, terutama tadi misalkan kita kalau punya PR-PR tadi kepastian hukum, kepastian berusaha dari swasta itu the bottlenecking, kan pemerintah punya the bottlenecking. Jadi hal-hal yang selama ini menghambat itu harus segera. Jadi kalau kita ada guncangan itu harusnya mempercepat kita, memicu kita untuk melakukan perbaikan dan reformasi. Jadi mempercepat reformasinya agar hambatan-hambatan tadi di swasta ataupun di BUMN ataupun di mana itu bisa terdongkrak sehingga aktivitas ekonominya jadi lancar gitu. Nah itu satu. Terus kemudian yang kedua, APBN-nya harus adaptif. Jadi, bagaimana kita mendesain APBN yang adaptif. Jadi, apabila kita merealokasi satu anggaran untuk anggaran lain, itu sudah biasa. Seperti itu. Nah, ini kan mau nggak mau gitu. Karena kita nggak bisa misalkan kaku ya, misalkan rigid gitu. Hanya untuk ini, misal tanpa ada. Nah, sedangkan kondisinya misalkan kita fiscal state APBN kan terbatas. Seperti itu. Nah, dengan adanya guncangan ini kan makin terbatas lagi. Si fiscal state itu. Nah, jadi penajaman dari alokasi APBN itu sendiri itu harus semakin kuat seperti itu. Jadi ini untuk apanya itu harus betul-betul dan mengurangi kebocoran juga harus disertai dengan upaya yang lebih kuat untuk mengurangi karena kalau APBN-nya aja udah terbatas terus bocor kan itu makin ini lagi kan kita berat. Jadi sebenarnya kita lagi butuh banget nih dana-dana APBN ini. Jadi harus ada pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penggunaan dana APBN tersebut seperti itu. Baik, tapi sambil ada realokasi juga dimungkinkan gitu. Oke, masih ada potensi realokasi anggaran dalam APBN kita untuk menyikapi kondisi tadi ya global dan juga domestik. Berarti intinya adalah bagaimana kita menjaga bahwa belanja APBN-nya tepat sasaran, kemudian juga mengurangi kebocoran sehingga tidak ada lagi mungkin uang ataupun kas negara yang terbuang percuma begitu, dalam artian tidak mengenai sasarannya baik dari untuk dunia usaha, bansos dan lain-lain untuk bisa meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat bawah kita. Baik, Prof. Telisa Aulianti, kemudian Pak Antoni Leong, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof, terima kasih juga Pak Antoni. Ya, makasih. Makasih Pak. Salam.